ya di dalam Islam itu bukan hanya soal zat makanannya yang halal, tetapi juga cara mendapatkannya itu yang paling harus kita waspadai. Apa kamu yakin barang yang kamu makan itu yang dengan ada label halalnya itu benar-benar itu halal? Kita kan tidak tahu prosesnya, itu kan hanya trust aja kan. Nah, halal itu bukan hanya milik Islam aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di bulan Maret ini di podcast Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Nah, kali ini Bun, kita akan ngobrolin tentang satu hal yang cukup banyak pembincangan di publik ini di awal Maret ini Bun. Selain kemarin kita sudah IWD, kita akan membicarakan soal keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berlaku mulai 1 Maret kemarin Bun. Nah, tapi sebelum itu, saya kira kita perlu ketahui ya bahwa selama ini produk halal di Indonesia ini ditetapkan sertifikasinya dikeluarkan oleh MUI ya Bun ya. Nah tapi sebelum itu Bun, saya pengen mendapat pencerahan dari Bunda soal sebenarnya filosofi halal itu sendiri dari kacamata Islam atau kemanusiaan sendiri itu seperti apa Bun? Ya, terima kasih ya Mas Lukman sudah mengangkat isu yang amat sangat krusial dan heboh ya akhir-akhir ini. Karena itu saya pikir Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan penting ya kita bicarakan. Tapi kita bicaranya itu secara santai aja, nggak usah pakai marah-marah atau Iya tegang, betul. ya kan? Jadi menurut saya ya segala sesuatu di negara ini tuh kok sukanya kok dibicarakan dengan tegangan tinggi gitu ya, ngegas gitu ya. Jadi tolong deh kita bicara dengan cara yang lunak ya, dengan cara yang sejuk. Jadi persoalan halal itu bukan hanya di dalam Islam. Hampir semua agama samawi, bahkan juga agama lain ya yang bukan samawi, itu juga mempunyai aturan terhadap apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Ya, saya pikir ini adalah aturan yang universal. Nah, khusus di dalam Islam sendiri, ajaran tentang Islam itu bukan hanya mengatur soal apa sholat apa dan sebagainya, tetapi mengatur seluruh kegiatan aktivitas hidup kita. Jadi mulai kita lahir itu ya diazanin misalnya ya, lalu pendidikan waktu kecil. Nah kemudian salah satu pendidikan yang diajarkan di dalam Islam itu adalah soal bagaimana mengelola makanan. Karena makanan itu juga punya pengaruh di dalam kehidupan manusia. Nah terkait dengan halal ini ada banyak sekali ya ayat di dalam Al-Quran yang bicara tentang pentingnya kita memilih makanan yang halal. Tapi bukan hanya sekedar halal nih Mas Lukman, kalau dalam Al-Quran ada toyiban, jadi halal dan juga baik. Nah misalnya ya dalam surah Al-Ma'idah ayat 88 itu jelas sekali dikatakan wakulu mimma razaqakumullahu halalan toyiban. Jadi makanlah apa yang dianugerahkan atau direzekikan oleh Allah kepadamu, tetapi pilihlah yang halal dan yang toyiban. Jadi itu satu kesatuan ya Bun ya? Iya, jadi halal dan toyiban itu satu kesatuan ya? Dan ingat ya di dalam Islam itu bukan hanya soal zat makanannya yang halal, tetapi juga cara mendapatkannya itu yang paling harus kita waspadai. Apakah kalian mendapatkan makanan itu atau cara Anda mencari rezeki itu dengan cara-cara yang tidak halal? Ya penuh dengan cara-cara yang manipulasi, ada unsur manipulasi di dalamnya, ada unsur korupsi di dalamnya. Jangan salah ya, jadi meskipun kamu makan makanan yang halal, tapi kalau belinya dengan uang korupsi. Tetap aja juga tetap jadi haram ya. Nah, kalau begitu label halalnya di cara mencari uangnya juga dong Bun. Oh iya mestinya. Jadi kalau Rasulullah jadi gajinya pejabat ini halal gitu kan. Betul. Jadi yang paling banyak sebetulnya kalau saya lebih banyak tuh ya, cara mendapatkan makanan itu penting sekali. Apakah kamu mendapatkannya dengan cara mengganggu ketenangan orang lain? Apakah kamu mendapatkan makanan itu dengan melakukan hal-hal yang
licik gitu, jadi menipu ya, Menipu, ya. melakukan hal yang memanipulasi yang membuat orang lain itu sakit hati atau merasa tidak nyaman. Jadi hal-hal seperti ini penting juga. Jadi bukan hanya sekedar makanannya loh, bukan hanya sekedar barangnya. Iya. Karena juga nanti produk halal itu bukan hanya berkaitan dengan makanan, tapi juga berkaitan dengan kosmetik, ya berkaitan Betul. dengan obat-obatan. Tetapi indahnya Islam itu adalah bahwa kalau dalam kondisi darurat semuanya boleh gitu. Nah. Menarik kan? Jadi pertanyaannya nanti apa kriteria yang disebut dari darurat itu apa? Karena itu gitu penting sekali kita bicarakan secara atau bahas secara panjang lebar. Nah, Bun, oke, di Al-Quran sudah jelas ya, Bu. Di zaman Nabi itu dilembagakan nggak, Bun? Atau misalnya setiap orang Muslim pada waktu tiap makan harus ke rumah Rasulullah dulu nanya ini halal atau tidak atau dilembagakan gitu, Atau Bun? punya label halal atau tidak? Ada itu label masih- halal atau enggak gitu? Jadi kalau saya melihat di zaman Rasulullah, jadi Rasulullah itu kan memberikan penjelasannya karena waktu itu juga masyarakat baru beralih dari masyarakat jahiliyah, masyarakat yang paganisme menjadi masyarakat yang madani dan menganut Islam gitu ya. Jadi Nabi itu mulai menjelaskan ya, dan juga nggak sekaligus hebatnya ya, misalnya tentang khamar ya. Khamar itu semua minuman keras, semua minuman yang memabukkan ya. Sebetulnya unsurnya itu harus memabukkan ya. Nah, Nabi itu nggak sekaligus ya bahwa dilarang atau diharamkan bagimu minuman keras. Itu punya Punya proses ya? punya tahapan. Jadi pertama Nabi mengatakan jangan kamu sholat kalau kamu habis minum minuman keras atau dalam kondisi mabuk. Nah, orang tuh mulai mikir, wah kalau saya mau sholat nih jangan minum Jangan minum hal-hal yang dulu, memabukkan ya. Jadi udah ada gradasi gitu. Jadi nggak sekaligus. Nggak saklek ya, Ini loh Bu, ya. hebatnya loh Rasulullah ya dalam mengajarkan Islam. Jadi nggak langsung halal ini haram gitu kan atau gitu, nggak seperti itu. Jadi ada proses dan ada tahapan. Nah, dalam konteks ini saya pikir ya mungkin juga ini ada baiknya. Saya setuju sih sebetulnya dengan pencantuman halal ya, tetapi yang paling penting adalah literasi. Mengedukasi masyarakat kita sejak awal tentang pentingnya memilih makanan yang halal dan toyiban. Jadi bukan hanya sekedar halal, tapi toyiban, baik. Baik itu boleh dimaknai dengan baik cara mendapatkannya, baik cara mengolahnya, baik cara memproduksinya dan sebagainya. Karena itu halalan toyiban itu satu paket. Nah, karena itu bagi saya yang paling penting sebetulnya itu adalah Mas Lukman, adalah bagaimana mengedukasi masyarakat. Nah, ini kan tugasnya para ulama, tugasnya para pemuka agama. Karena itu upaya-upaya untuk membangun literasi halal ini dimulai dari pendidikan di PAUD nih, di usia dini yang usia dini, sehingga kesadaran untuk mengkonsumsi ya produk-produk yang halal itu sudah terbangun sejak awal. Jadi orang itu menghindari sesuatu yang haram itu bukan karena takut pada negara atau takut pada MUI. Tetapi benar-benar kesadaran yang terbangun dalam hati nuraninya. Nah, saya pikir ya memang tahapannya masih penting, masih perlu kita ada label halal. Tapi sejauh mana juga sih label halal itu menjangkau kalau Mas Lukman makan? Makanya kalau di warteg tuh, Bun, saya udah lapar nih kan, habis kerja istirahat terus ke warteg, ternyata di wartegnya belum ada label halal. Saya bisa kelaparan setiap hari itu, Bun. Tapi juga sebenarnya kalau kita bicara tentang label halal, mari kita bicara secara belak-belakan aja ya, kita secara logika. Apa kamu yakin barang yang kamu makan itu yang dengan ada label halalnya itu benar-benar itu halal? Kita kan tidak tahu prosesnya. Itu kan hanya trust aja kan bahwa betul ada hanya sekedar trust aja bahwa ini ada label halalnya. Tapi kan yang lebih penting buat saya itu adalah kesadaran nurani kita kan. Misalnya Nabi juga mengajarkannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan, kalau kamu berada dalam keadaan syubhat ya, ragu-ragu, tinggalkan gitu. Jangan kamu makan sesuatu yang kamu rasa. Nah, sekali lagi agama itu ada di hati nurani. Jadi gunakan feelingmu gitu. Karena terus terang aja ya, kalau saya makan ya, misalnya meskipun itu ada label halalnya, apakah barang ini yang diperiksa di laboratorium? Ya. Iya, sampel yang diterima, sampelnya hanya diperiksa, Bu. Sampel yang diperiksa di laboratorium itu bukan yang kita makan kan? Karena itu kan yang ada kan cuma trust saja. Kita percaya aja. Nah, sekarang kita bisa nggak ya lembaga-lembaga pemerintah atau apapun. Nah, sekarang sudah bagus nih karena ada peralihan nih, Bu. Ada peralihan. Dari jadi, MUI ke tadinya yang punya sertifikasi halal itu yang punya
yang punya kewenangan untuk membuat sertifikat halal itu tadinya kan ada di Majelis Ulama Indonesia yang selama ini banyak diperdebatkan atau banyak diributkan karena nggak ada pertanggungjawaban yang secara kita Transparan, ya. secara publik kan, misalnya kan ada audit ya secara publik. Oh bener nih ada pertanggungjawaban, bener nih uangnya kemana ya, selama ini kan 4 juta ya setiap produk itu. Baru tahu juga loh saya, Mas Lukman. Iya, Waduh, puluhan mahal ribu banget produk loh Bun ya. yang disertifikasi gitu. Nah sekarang ini kan kembali ke Kementerian Agama. Sekarang orang kok malah ribut dengan logo ya? Kenapa sih? Orang kok suka sekali Proyek Bun, proyek pengadaan logo. Oh itu toh maksudnya. Maksud saya gini, kenapa sih kita tuh suka sekali ribut pada hal-hal yang sifatnya itu di permukaan. Di permukaan. Logo tuh buat saya nggak penting-penting amat ya, mau pakai, yang penting ada tertulis halal Indonesia, it's okay. Iya. Mau bentuk logonya pakai wayang, pakai apa, buat saya sih nggak penting, nggak begitu penting lah itu ya. Tapi Bun, kalau menurut penjelasan Bunda tadi, sebenarnya pencantuman sertifikat atau logo halal ini aja menjadi proses ya menuju edukasi masyarakat. Betul. Dia keyakinan mau masyarakat dia di penyedia makanan yang dia mencari duit, mencari rezeki segala macam, dia confirm terhadap pemahaman itu halal gitu ya. Andai kata pendidikan agama kita itu sudah kuat sejak kecil. Jadi semua orang ya yang mengaku beragama Islam diedukasi, dikuatkan literasinya sejak usia dini, dia kan terbangun kesadarannya. Jadi yang mau jualan juga mikir, jangan deh saya pakaikan gini karena ini kan dosa gitu kan. Jadi misalnya saya mau mencampurkan minyak babi misalnya di makanan saya supaya rasanya lebih enak gitu, dia kan mikir, oh ini kan dosa gitu kan. Bagaimana kita semuanya disadarkan dalam beragama itu jangan mendekati dosa, apalagi melakukannya ya. Jadi mendekati dosanya nggak boleh, apalagi melakukannya. Nah kalau semuanya, kalau menurut saya ya, kalau pada akhirnya pendidikan kita betul-betul membuat seseorang itu sadar untuk tidak mengkonsumsi barang-barang yang tidak halal dan juga tidak memproduksi barang-barang yang tidak halal, saya pikir pada akhirnya label halal itu tidak perlu lagi. Iya, nggak betul. signifikan juga gitu kan. Nggak signifikan kan, ini menjadi Bun, sumber manipulasi kalau menurut saya justru. Jadi pengusaha-pengusaha atau produsen-produsen yang nakal ini menjadikan label ini jadi label doang gitu. Ya, itu padahal juga produksinya sih di dia masyarakat tidak kita, memiliki. karena seringkali kita beragama itu cuma hanya pada simbol-simbolnya. Udah ada gambar halal seolah-olah udah kita yakin ya. Karena itu marilah kita beragama secara kritis ya, secara hakiki, tidak tergantung pada label-label seperti itu. Kalau saya makan nih, saya tanya dulu hati nurani saya ini benar nggak ya. Jadi kalau saya ragu, saya nggak makan gitu ya, karena Walaupun sudah ada labelnya ya Bun ya. bagi saya yang terpenting itu adalah, Mas Lukman, bisa nggak ya semua produk itu mencantumkan secara clear tentang ingredients, bahan-bahan baku yang digunakan untuk sebuah produk. Nah sekarang semua orang diajarkan untuk membaca. Dan bagi perusahaan yang melakukan manipulasi terhadap, misalnya dia cantumkan bahan-bahannya ini, lalu ternyata setelah diteliti tapi penelitiannya harus secara sidak. Jadi jangan dikasih tahu gitu kan. Nah kita ambil sampel. Kan biasanya janjian dulu. Jangan janjian. Kita ambil sampelnya di mana gitu. Terus kita teliti. Secara reguler ya. Ternyata ini nggak sesuai dengan ingredients yang dicantumkan di dalam. Kan biasa kan ada tuh ingredientsnya kan. Kandungan bahan dari makanan tersebut. Nah dia harus diberikan sanksi yang sangat-sangat berat supaya menjerahkan, membuat yang lain itu jadi jerak kan. Nah kalau dia itu berbohong, mekanisme kontrolnya begitu ya Bun ya. harus begitu mekanisme kontrolnya. Jadi tapi yang saya baca di aturannya kayaknya itu belum nah itu dia, dengan lebih baik seperti itu. Jadi misalnya gini juga ya, kalau misalnya di situ dicantumkan, oh itu mengandung sesuatu yang haram, katakanlah mengandung pork gitu misalnya, atau mengandung minyak babi. Tapi kalau orang itu mau makan, itu kan urusan dia juga kan. Kita kan negara kan nggak boleh melarang orang, kamu harus harus makan yang halal. Negara nggak bisa sampai ke sana loh. Negara nggak boleh, karena kebebasan beragama kan. Orang mau, kalau dia mau makan yang haram ya urusan dia. Yang penting kita mengedukasi sejak kecil, jangan kamu memakan hal-hal yang sifatnya atau mengandung unsur-unsur yang haram, karena itu bukan hanya berbahaya bagi tubuhmu, tapi itu juga mengganggu keselamatanmu di dunia dan di akhirat. Nah karena itu saya mesti lagi-lagi mengatakan yang paling penting dalam masyarakat kita ini adalah
penguatan literasi agama. Sehingga orang itu betul-betul beragama itu benar-benar beragama secara hakiki, Secara kritis juga ya Bun ya. bukan berdasarkan simbol-simbol itu tadi. Karena juga siapa yang bisa memastikan kalau misalnya saya lagi kepengen makan, saya paling doyan makan pastel nih ya Mas Lukman. Terus saya beli pastel di mana, di misalnya katakanlah saya sering belinya tuh di toko yang nggak ada label halalnya. Terus bagaimana saya bisa memastikan bahwa itu halal atau tidak? Kan belum ada. Terus apakah nanti pemerintah mau memastikan semua rumah makan harus punya label halal? Wah gawat itu. Kasihan perusahaan-perusahaan yang kecil ya, uang apa namanya modalnya saja. Ya, tukang nasi uduk juga perlu Bun. Nah, kalaupun juga bisa nggak sih pemerintah itu menggratiskan? Itu kan tugasnya pemerintah kan. Jadi ya memang susah, tapi negara ya memang begitu kerjanya. Kamu harus memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pelayanan itu dalam gratis. Karena namanya juga Badan Penyelenggara Jaminan Bun. Nah, harusnya kan menjamin, bukan mewajibkan untuk itu kan, berbayar lagi. Aja kan, jadi mestinya harus gratis kan, karena itu negara punya kan. Betul. Nah kalau kemarin itu si MUI yang melakukannya, karena itu kan MUI kan bukan negara ya, jadi kalau dia mematok halal, buat saya bodoh aja yang mau minta halal. Tapi Bun, ini di aturannya nih Bun, ini kan jaminan produk halal ini kan di Undang-Undang Nomor 33 2014 yang di beberapa aturannya disempurnakan di Undang-Undang Cipta Kerja. Di sana itu masih mencantumkan bahwa sertifikat halal itu memang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu melakukan sertifikat yang berdasarkan fatwa MUI. Ya masih, jadi masih MUI Bun. Ya masih lah, kalau urusan agama ya mintanya ke MUI, tapi apakah yang begini, apakah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu wajib kita terima? Itu dulu. Kita bebas kok. Jadi tolongnya saya juga ingin mengedukasi masyarakat kita. MUI bukan jaminan ya Bu. MUI saya dengan sepenuh respect saya kepada lembaga ini, tapi apa yang diputuskan oleh MUI itu hanya sebuah opini. Masyarakat boleh hanya menerima, rekomendasi ya Bun kali ya. Ya, masyarakat boleh menerima, boleh juga tidak dong. Jadi tolong deh. Jadi dalam kondisi kita kebebasan beragama ini harus kita juga jangan memaksa orang untuk percaya kan. Saya dengan sepenuh respect saya pada Majelis Ulama Indonesia, tetapi kalau ada masyarakat yang tidak setuju dengan fatwa itu, misalnya fatwa MUI mengatakan, oh ini nggak halal. Terus saya katakan, wah kayaknya MUI ada unsur-unsurnya politik, mungkin dia dibayar oleh siapa gitu, ini udah suzon ya. Tapi kan pernah tuh terjadi apa gitu, oh itu kok apa Ajinomoto apa dulu ada kasus nih ya, udah lama sekali ya. Nah mudah-mudahan itu tidak terulang kembali, karena itu mari deh semuanya kita ya, betul-betul kita itu beragama benar-benar ya, bukan ada unsur-unsur manipulasi di dalamnya, ada unsur-unsur mencari uang di dalamnya, atau unsur-unsur menjual agama. Jadi mari kita beragama secara benar ya. Nah, saya menghimbau kepada masyarakat kita, tolong deh untuk literasi agama ini. Bagaimana sejak kecil itu anak-anak kita itu sudah diajarkan tentang kesadaran pentingnya kita memakan barang-barang yang halal, mencarinya tuh dengan uang yang halal, dan mencari nafkah juga dengan sesuatu, pokoknya istilahnya tuh barang milik orang itu kan haram namanya kan, jangan ambil gitu kan. Karena itu penting sekali literasi agama ini sejak anak-anak itu usia dini. Nah kalau itu semuanya sudah terbangun dengan baik, nah pendidikan agama ini betul-betul mengajarkan kita tentang tentang kemampuan memilih secara kritis, bukan memilih secara membabi buta, karena taklid buta itu juga dilarang loh dalam agama. Nah pilihlah berdasarkan pemahaman kamu, karena dalam Al-Quran juga selalu dikatakan afala ta'qilun, ya afala tatadabbarun, ya afala tanzurun. Gunakan akal kritismu, gunakan nalar kritismu, gunakan logikamu gitu kan. Jadi tetap dalam beragama itu logika itu harus digunakan ya. Jangan menjadi orang yang tidak punya logika dalam beragama. Di robot aja jadinya Bun. Ini bagus sekali nih, ada dua poin ya yang saya catat ini Bun, tentang produk halal ini. Ternyata halal itu bukan hanya milik Islam aja ya, tapi ternyata semua agama. Terus kemudian itu bersifat universal. Dalam agama Yahudi juga ketat sekali loh, bahkan di situ nggak boleh makan daging yang masih ada darahnya. Jadi harus diperes seperti apa gitu ya. Karena buat mereka itu berbahaya sekali ya, haram gitu ya. Karena itu saya pikir ya semua agama, semua kepercayaan itu punya aturan-aturan terkait dengan makanan, terkait dengan bagaimana kita mengkonsumsi sesuatu.
Tetapi saya juga sangat setuju bahwa ya memang dalam hidup ini ya kita nggak bisa sesuka-suka kita ya. Tetapi kalau ada yang mau begitu ya terserah kamu lah gitu ya. Itu kan bukan urusannya negara, bukan juga urusan kita. Kita kan hanya berdakwah supaya kamu itu benar-benar, kita semuanya, bukan hanya kamu, kita juga semuanya termasuk diri saya, bagaimana kita ini hidup secara benar ya, terutama dalam Islam. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, wa kulu mimma razaqakumullah ya halalan thayyiban. Itu kan penting banget. Jadi Tuhan mengatakan ya makanlah, tetapi kamu pilihlah yang halalan, yang thayyiban. Jadi halal apa jenisnya atau zatnya, tetapi juga thayyiban itu membawa kebaikan. Nah, yang namanya thayyiban juga termasuk ya meskipun itu halal, kalau kamu makannya berlebihan itu jadi juga jadi nggak thayyiban lagi gitu. Makanlah sesuai Berlebihan dengan ya, kebutuhan betul. kita. Jadi ya kita juga harus bagaimana thayyiban itu artinya jangan makan sebanyak-banyaknya karena sakit juga loh nanti ya. Jadi bagaimana kita mengatur makan itu supaya betul-betul membawa kepada kesehatan lahir batin sehingga kita dengan kesehatan itu kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu loh gunanya aturan-aturan seperti ini. Iya, akhirnya iman kita semakin berkualitas ya Bun ya. Ya, Harusnya. yang kedua tadi bahwa produk sertifikat atau label halal ini bisa menjadi bagian dari edukasi ya menuju ke Harusnya. pemahaman masyarakat terhadap Tetapi yang lebih produk-produk penting halal itu nanti gitu. ada bagaimana negara memastikan semua produk itu mencantumkan Ingredient, ya. apa kandungannya, Betul. sehingga dan juga kemudian bersama dengan itu literasi tentang apa namanya produk-produk ini juga penting ya diajarkan. Jadi setiap anak mulai kecil. Jadi kalau saya melihat anak-anak di beberapa negara maju, anak itu sejak kecil tuh begitu beli apa-apa langsung dia baca. Langsung Oh, ini baca mengandung, komposisinya apa ya. ini mengandung kacang, saya kan alergi kacang, saya nggak boleh makan ini gitu kan. Iya, Itu saya ya Allah, kok udah bisa kayak gitu ya, sementara di kita tuh kesadaran seperti ini belum. Jadi setiap orang akan mengkonsumsi sesuai dengan apa ya kebutuhannya dan kesehatannya, karena nggak semua orang ada loh orangnya alergi kacang, ada orang yang nggak boleh makan gluten kan, ada orang yang nggak boleh makan gula kayak dia yang punya yang berlebihan gula, diabetes gitu kan. Jadi ya menurut saya ya marilah kita mengedukasi masyarakat kita agar betul-betul mereka sadar sejak kecil untuk memilih makanan yang halalan thayyiban dalam versi agama mereka masing-masing. Oke, saya kira nggak perlu saya simpulkan ini ya. Berisi semua dari awal sampai akhir, kalau disimpulkan nanti melebar lagi gitu kan. Saya kira sampai di sini aja, Bunda, perbincangan Dan tentang saya hal ini. Nanti kalau misalnya ada diskusi lagi, ada permintaan Dan dari berharap bahwa kontroversi soal logo itu bisa nggak sih dihentikan dan Iya, kita betul buang-buang itu penting energi itu. gitu ya. Ya, nggak esensi ya Bun ya. Buat saya nggak usahlah kita bertengkar untuk hal-hal yang buat saya itu nggak begitu manfaat gitu ya, buang-buang energi saja. Mari kita berbicara tentang hal-hal yang lebih hakiki dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, demikianlah pemirsa sahabat Padira, obrolan kita tentang produk halal. Nanti kita akan lanjut dengan topik-topik selanjutnya. Kita sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan.